Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fadila Ramadianti, Sri Puspita, Yusa Nur Fadila, dan saya sendiri Nadia Nur Fazriah. Kami akan memaparkan materi mengenai pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan usaha dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Di samping kegiatan pemasaran, perusahaan juga perlu mengkombinasikan fungsi-fungsi dan menggunakan keahlian mereka agar perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, dalam hal ini perlu diketahui beberapa definisi pemasaran. Menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Fungsi-fungsi pemasaran. Menurut Sudaryono tahun 2016, halaman 50, fungsi pemasaran ini ada 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Nah, dengan fungsi pertukaran, pembeli dapat membeli produk yang mereka inginkan dari produsen dengan menukarkan uang dengan suatu produk, maupun menukarkan produk dengan produk atau barter, dan pembeli bisa memakai produk sendiri atau untuk dijual kembali. Nah, pertukaran merupakan salah satu cara mendapatkan suatu produk. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik suatu produk dapat dilakukan dengan cara menyimpan produk, mengangkut produk dari produsen ke konsumen yang membutuhkan dengan cara mengangkutnya melalui darat, air, maupun udara. Nah, tujuan dari penyimpanan produk ini adalah agar produk tersebut terjaga kualitasnya dan menjaga pasokan agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. Yang ketiga, fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dengan distribusi fisik. Nah, aktivitas fungsi perantara ini antara lain pengurangan resiko, pembiayaan, pencairan informasi, serta standarisasi dan klasifikasi produk. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran di mana tujuannya adalah untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, dapat juga diartikan sebagai alat untuk analisis, perencanaan, penerapan, serta pengendalian suatu program dalam perusahaan yang sudah dirancang untuk menciptakan, membangun, dan juga mempertahankan pertukaran agar bisa memberikan keuntungan. Keuntungan ini nantinya digunakan sebagai jalan untuk mencapai tujuan utama sebuah bisnis atau perusahaan. Adapun 7 tujuan dari manajemen pemasaran yang pertama adalah menciptakan permintaan. Tujuan pertama manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan permintaan melalui berbagai cara. Membuat cara terencana untuk mengetahui preferensi dan selera konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan. Manajer pemasaran harus mempelajari permintaan pelanggan sebelum menawarkan barang atau jasa apapun kepada mereka. Yang perlu dipelajari adalah bahwa menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan yang didapatkan. Dan yang ketiga, ada pangsa pasar.
Setiap bisnis bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu rasio penjualannya terhadap total penjualan dalam perekonomian. Untuk itu, mereka telah mengadopsi iklan inovatif, pengemasan inovatif, dan kegiatan promosi penjualan dan lain-lain. Dan yang keempat, ada peningkatan keuntungan. Departemen pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan untuk bisnis. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan produk yang ingin memuaskan. Jika perusahaan tidak menghasilkan laba, maka tidak akan mampu bertahan. Selain itu, laba juga diperlukan untuk pertumbuhan dan diverifikasi perusahaan. Dan yang kelima, ada pencitraan produk yang baik di mata publik. Untuk membangun cita produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran lainnya. Jika Departemen Pemasaran menyediakan produk-produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar, tentunya akan menciptakan citra yang baik pada pelanggan. Yang keenam, ada menciptakan pelanggan baru. Bisnis didirikan untuk menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah dasar dari sebuah bisnis. Pelangganlah yang memberikan pendapatan kepada bisnis dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan pelanggan baru berarti mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika satu perusahaan ingin berkembang dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru adalah hal yang sangat krusial. Dan yang terakhir, ada memuaskan pelanggan. Menciptakan pelanggan baru tidak cukup, bisnis harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dan layanan yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan mereka. Jika pelanggan tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli produk karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tapi mereka juga akan melakukan rekomendasi kepada orang-orang terdekat mereka. Ini berarti produk yang akan dijual akan lebih banyak dikenal oleh orang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusanur Fadilah, NPM 18506135. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi manajemen pemasaran. Dalam bukunya yang dirilis tahun 2017, Putri menjelaskan bahwa fungsi manajemen pemasaran adalah untuk melakukan analisis, yang mana analisis ini bertujuan untuk mengetahui pasar dan para perilaku pemasarnya, sehingga diperoleh informasi-informasi untuk merebut pasar dan juga untuk mengetahui seberapa besar ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut gitu. Lalu dalam buku yang sama, Putri juga menjelaskan bahwasannya manajemen pemasaran tersebut adalah bisa dikatakan sebagai manajemen permintaan, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa permintaan itu ada 8 jenis gitu. Yang diantaranya adalah yang pertama permintaan negatif. Permintaan negatif ini dapat didefinisikan sebagai sebagian orang atau sebagian pasar itu tidak menyukai produk atau barang tertentu gitu. Sehingga tugas manajemen pemasaran adalah untuk mengetahui kira-kira apa saja hal-hal yang membuat si produk tersebut tidak disukai gitu. Lalu selain itu, tugas manajemen pemasaran juga adalah untuk merancang kembali produk tersebut. Misalkan ini produk ini kurang disukai, kira-kira untuk disukai itu harus seperti apa, desainnya seperti apa, atau harganya seperti apa, seberapa besar gitu ukurannya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk jenis permintaan yang pertama. Untuk jenis permintaan yang kedua adalah dinamakan sebagai permintaan nol. Permintaan nol ini adalah konsumen atau pasar itu mungkin tidak menyadari gitu kalau misalkan mereka itu tertarik atau butuh dengan barang tersebut, sehingga tugas dari manajemen pemasaran adalah untuk menghubungkan itu. Ini produk ini tuh harusnya sebenarnya kamu butuhkan sehingga kamu itu harus beli gitu. Jadi tugasnya adalah sebagai itu, untuk memenuhi permintaan nol itu. Lalu yang ketiga ada permintaan laten. Permintaan laten ini adalah banyaknya konsumen yang memiliki kebutuhan yang kuat tetapi tidak dapat dipuaskan oleh produk yang sudah ada. Sehingga tugas manajemen pemasaran ini adalah untuk memperbaiki produk yang sudah ada untuk agar lebih memuaskan pelanggan-pelanggan atau konsumen yang memang sudah membutuhkan produk tersebut gitu. Lalu yang keempat ada permintaan menurun.
permintaan menurun itu tentunya akan sering dihadapi gitu ya oleh banyak pengusaha ya. Karena mungkin nanti mereka akan menghadapi ketika permintaannya sedang ada di atas, terus tiba-tiba sedang ada di bawah gitu. Nah itu tugas manajemen pemasaran ini adalah untuk melakukan pemasaran ulang yang pemasarannya tersebut itu lebih kreatif, lebih menarik, sehingga banyak orang-orang yang mulai tergait kembali gitu. Kurang lebih seperti itu untuk permintaan menurun dan juga tugas dari pemasarannya. Lalu yang kelima adalah permintaan tidak teratur. Nah, kalau permintaan tidak teratur ini kurang lebih kondisinya sama ya seperti permintaan menurun. Jadi ada kalanya permintaan itu ada sedang di angka tinggi-tingginya, dan kadang juga ada permintaan ada di angka terendah-rendahnya. Sehingga tugas manajemen pemasaran adalah untuk mengatur stok atau kapasitas barang yang ada gitu. Jangan sampai permintaan sedang ada di angka tertinggi tapi barang cuma ada sedikit, dan itu pun sebaliknya. Ketika permintaan banyak, ketika permintaan sedikit, barangnya sedang banyak gitu kan, nanti akan kayak merugikan perusahaan tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu untuk permintaan tidak teratur. Lalu yang selanjutnya adalah permintaan penuh. Permintaan penuh ini dapat didefinisikan bila perusahaan mengalami kepuasan dengan volume bisnis mereka. Ya mungkin dapat diartikan misalkan nih dalam suatu tahun sebuah perusahaan ini udah menargetkan itu, misalkan tahun ini harus kejual 5 miliar produk, dan pada kenyataannya benar-benar terjual 5 miliar produk atau lebih. Sehingga tugas si manajemen pemasaran adalah untuk mempertahankan permintaan dari konsumen mereka gitu. Jangan sampai tahun depannya malah menurun atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu untuk permintaan penuh. Lalu yang ketujuh ada permintaan persaingan. Adalah bila mana beberapa perusahaan mengalami tingkat permintaan yang lebih tinggi daripada yang didapat atau yang ingin mereka layani. Tugas pemasaran adalah mencari cara dan tujuan untuk mengurangi produk yang bersangkutan untuk sementara waktu dengan tidak merusak permintaan. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah permintaan tak bermanfaat. Adalah produk yang tak bermanfaat akan mengundang usaha yang terorganisir untuk mengurangi konsumsinya. Tugas pemasaran adalah merangkul orang-orang yang menyukai produk yang tak bermanfaat agar menghentikannya. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi manajemen pemasaran. Berdasarkan Putri tahun 2017 mengatakan bahwa jika kegiatan pemasaran harus dijalankan berdasarkan falsafah pemasaran yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab sosial yang telah dipikirkan dengan matang mengenai dampak produk yang dipasarkan terhadap konsumen dan lingkungannya, maka terdapat 5 konsep yang dapat dipilih perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran mereka. Di antaranya, yang pertama ada konsep produksi. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di berbagai tempat, mudah dicari, dengan harga yang terjangkau, memaksa produsen agar berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini adalah falsafah yang paling tua dalam penjualan. Konsep ini juga berlaku dan bermanfaat pada 2 situasi. Yang pertama, bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya. Yang kedua, terjadi bila biaya produk terlalu tinggi dan juga perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Akan tetapi, perusahaan yang bekerja dengan falsafah ini menghadapi risiko tinggi dengan fokus yang terlalu sempit pada operasinya sendiri. Bila perusahaan berusaha menurunkan harga, yang pasti yang dilupakannya yaitu adalah kualitas. Padahal yang diinginkan oleh sebagian besar konsumen adalah harga yang rendah dengan barang yang menarik. Kemudian yang kedua ada konsep produk. Falsafah bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Produsen harus mencurahkan energi untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus-menerus untuk menyempurnakannya. Dalam konsep ini, perusahaan mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuatnya dengan baik, dan mereka dapat menilai kualitas dan juga kinerja dari suatu produk. Namun seringkali perusahaan terjebak dalam keyakinannya sendiri bahwa yang dihasilkan merupakan produk terbaik, sehingga mengabaikan respon dari konsumen ataupun pasar terhadap produknya tersebut.
Yang ketiga ada konsep penjualan. Falsafah konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup kecuali organisasi itu mengadakan usaha penjualan dan juga promosinya dalam skala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terfikirkan oleh pembeli untuk dibeli. Contohnya ada ensiklopedia, tanah makam, dan juga yang lainnya. Dapat juga diterapkan pada barang yang baru ditawarkan ke pasar, seperti asuransi kesehatan, investasi, dan juga yang lainnya. Produsen yang menerapkan konsep penjualan ini harus mahir dalam melacak calon pelanggan dan menjual manfaat produk kepada konsumennya. Tujuannya adalah menjual yang perusahaan itu buat, bukan produk apa yang dibutuhkan masyarakat konsumen. Yang keempat ada konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi itu tergantung pada penentuan kebutuhan dan juga keinginan pasar, serta penyampaian kepuasannya didambakan itu lebih efektif dan juga efisien daripada pesaing. Kemungkinan konsep ini membingungkan bila dibandingkan dengan konsep penjualan. Perbandingan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran diantaranya pertama ada pemasaran yang ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan dan kegiatan internal merupakan kegiatan mengenai keberhasilan dalam menerima, melatih, dan memotivasi karyawan yang memiliki kemampuan dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Terdapat berbagai alasan mengapa konsep pemasaran mulai diberlakukan. Yang pertama ada penjualan mulai menurun, yang kedua pertumbuhan produknya melambat, yang ketiga pola pembelian yang berubah, keempat persaingan yang meningkat, kelima biaya penjualan yang meningkat. Perusahaan mendapati pengeluaran mereka untuk iklan, promosi penjualan terasa lepas kendali sehingga manajemen memutuskan untuk melakukan audit pemasaran untuk menyempurnakan konsep mana yang akan digunakan. Terakhir, kelima ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Falsafah bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan pasar, serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan juga efisien daripada pesaing dengan cara yang bersifat memelihara ataupun memperbaiki kesejahteraan konsumen dan juga masyarakat. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktik pemasaran mereka. Hal ini agar dapat menyeimbangkan dan juga menyelaraskan tiga faktor yang pentingnya. Yang pertama adalah laba perusahaan, pemuas keinginan konsumen, dan juga kepentingan publik. Sekian materi pemaparan dari saya. Terima kasih.